Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom, ada sukacita, ada damai, amin ya. Memang terkadang kita dalam kehidupan setiap hari punya pergumulan, tantangan, punya persoalan, terkadang membawa kita pada penderitaan, kesusahan, dan kemalangan. Tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu tidaklah sebanding dengan para rasul Kristus, murid-murid Tuhan Yesus yang mati martir demi pemberitaan Injil Kristus. Salah satunya Yohanes. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Wahyu, pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan pasal 22 ayat 1 sampai 5. Kitab Wahyu itu mengungkapkan penyataan Allah yang tersembunyi, yang masih rahasia, yang diungkapkan oleh Allah melalui penglihatan kepada Rasul Yohanes ketika ia ada di Pulau Patmos dalam pembuangan. Setelah dia digoreng, tapi dia masih hidup, dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu bukan karena apa-apa, tapi hanya karena memberitakan Injil Kristus, hanya karena kebenaran firman Allah. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Kristus itu. Nah, di Pulau Patmos itulah ia mendapat penglihatan, sebagaimana yang kita baca tadi dalam ayat 9 dan ayat 10. Oleh pesuruh Allah, oleh malaikat Tuhan, dia diperlihatkan tentang suatu kota yang turun dari langit, yaitu Yerusalem. Yerusalem yang baru atau Yerusalem sorgawi. Dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu banyak terdapat bahasa simbol ataupun lambang, tapi dia mengandung suatu pesan yang luar biasa untuk jemaat, di mana dialamatkan surat Wahyu ini, yaitu 7 jemaat di Asia Kecil. 7 jemaat itu dapat kita lihat di pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu. Tetapi juga pesan ini diperuntukkan juga bagi setiap orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Tuhan memberikan pengharapan iman, pengharapan eskatologis kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu kita belajar dalam kitab ini, ada banyak bilangan sebagai bahasa simbol, lambang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kedekatan hubungan Tuhan Allah dengan gerejanya, dengan umatnya. Allah datang sebagai Yerusalem yang baru, Yerusalem sorgawi yang penuh dengan kemuliaannya, yang turun dari sorga, turun dari Allah. Dia tidak sama dengan kemuliaan yang ada di dunia atau kuasa yang ada di dunia. Yerusalem itu tidak sama. Dia sama dengan sorga atau Yerusalem sorgawi. Pasti setiap kita merindukan tempat itu. Pasti setiap kita menginginkan tempat itu. Pasti setiap kita mendambakan tempat itu. Siapa yang tidak ingin sampai ke Yerusalem yang baru? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, gambaran Yerusalem yang baru itu digambarkan dengan permata yaspis yang indah, tapi juga seperti kristal yang jernih. Ini menggambarkan tentang hubungan Kristus, hubungan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah itu dengan gerejanya yang begitu indah, yang begitu kuat. Gambaran sebagai permata yaspis dan kristal yang indah. Tetapi kota yang baru itu, Yerusalem yang baru itu, memiliki tembok besar yang tinggi. Ini gambaran perlindungan, keamanan, dan kedamaian dalam kota itu yang diberikan oleh Allah. Tapi juga di sana ada 12 pintu gerbang dari tiap-tiap penjuru mata angin. 3 dari utara, selatan, barat, dan timur. Ada 12. Di atas pintu itu ada 12 malaikat. Dan tertulis 12 suku Israel. Tentunya ini menggambarkan hubungan yang istimewa antara Allah dengan umat Israel, tapi juga dengan gerejanya, dengan umat Tuhan yang percaya kepadanya. Termasuk gambaran hubungan Allah dengan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya.
Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang percaya kepadanya. Gambaran Yerusalem yang baru itu adalah juga mempunyai tembok dengan 12 batu dasar. Ada batu yaspis, nilam, mira, zamrud, dan lain-lain. 12 batu dasar. Dan batu ini tentunya adalah permata yang berharga. Yang luar biasa harganya. Tidak tertandingi. Ini merupakan gambaran atau simbol 12 rasul Tuhan. Sebagai gereja yang luar biasa dan indah. Sebagai gereja yang kuat. Yang begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan membangun kota itu untuk kemuliaan namanya. Dia bukan hanya sekedar membangunnya, tetapi Tuhan juga terus memelihara umatnya. Terus memelihara gerejanya. Ia melindungi, ia menjaga, ia menolong gerejanya. Dia tidak membiarkannya begitu saja. Dan penghuni Yerusalem yang baru itu bukanlah orang sembarangan. Kalau di ayat yang ke-27, ayat 27 bilang begini. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kenajisan, kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka yang masuk dan tidak masuk ada tercatat di sana. Siapa yang boleh dan berkenan di hadapan Allah, yang punya hak istimewa untuk ada dan berdiam di kota itu, adalah mereka yang benar-benar taat dan percaya sungguh kepadanya. Tetapi mereka yang hidup dalam kenajisan, mereka yang hidup dalam pergumulan dosa, mereka yang tidak taat kepada kebenaran dan firman-Nya, tidak mendapat tempat di sana. Ada gambaran juga dalam pembacaan kita tadi bahwa tinggi, panjang, ataupun lebar dari kota itu sama semuanya. Dan angka 12.000 stadia dan 144 hasta di ayat 16 dan 17 itu tentunya berhubungan dengan perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Yaitu model bait Allah, model bait suci, di mana Allah tinggal dan berdiam di dalamnya. Artinya bahwa Allah senantiasa mau berjumpa dengan setiap gerejanya, setiap umatnya. Allah senantiasa mau memberi perlindungan. Dia hadir di setiap umatnya, di setiap gerejanya. Dia tidak tinggal diam begitu saja, tapi dia ada, dia berkarya, dia hadir memberi perlindungan bagi umatnya. Dalam penglihatan Yohanes juga bahwa tidak ada bait suci di dalam kota itu. Tidak ada bait suci. Sebab bait suci itu adalah Allah sendiri. Bait suci itu adalah anak domba Allah. Di mana semua orang percaya, semua bangsa-bangsa akan datang dan sujud menyembah kepadanya di dalam kota itu. Setiap orang, setiap bangsa akan datang bersujud di hadapannya, memberi persembahan kepadanya, menghormati kemuliaan namanya. Semua orang, semua bangsa yang berkenan kepadanya, yang tentunya tidak hidup dalam kenajisan dan tidak hidup dalam dosa. Oleh sebab itu ya, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap penyembahan, dalam setiap peribadatan kita, dalam setiap persekutuan kita, kita percaya bahwa ada bait Allah, ada kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah gereja kita, yang dapat menolong kita, yang dapat memampukan kita, dapat menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang mampu melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tema secara sentral yang dikeluarkan dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah Yerusalem Sorgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Allah begitu mengasihi dan mencintai Israel dalam perjanjian lama. Allah begitu peduli dan memperhatikan mereka.
Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai Israel yang baru, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Allah pun tidak meluputkan pandangan perhatian dan perkenaannya serta berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita membanggakan diri kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Mau sehat, kuat, kehormatan, kedudukan ataupun kekayaan. Karena semua itu dari Tuhan. Atas perkenaan dan kehadirannya semata dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengerti bahwa kita ini hidup tidak sendiri. Sebab Tuhan ada dalam hidup setiap umatnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia selalu memberi cahaya. Dia selalu memberi terang. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam kota itu tidak memerlukan matahari lagi. Karena Tuhan sendiri adalah cahaya itu, yang dapat menerangi, yang dapat memberi terang bagi setiap umatnya, bagi setiap gerejanya. Karena itu segala kemuliaan, segala kehormatan, segala pujian dan penyembahan hanya patut bagi Dia dipersembahkan. Karena memang hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, yang layak untuk diagungkan, dan yang layak untuk dimuliakan. Maka dengan demikian, jauhi kejahatan, jauhi dosa, jauhi kenajisan, supaya kita mewarisi Yerusalem yang baru. Kota sorgawi, Yerusalem sorgawi itu sebagai surga yang mulia. Di mana di tempat itu Yesus Kristus sendiri sebagai rajanya yang akan memerintah dalam kerajaannya 1000 tahun bersama para kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang hidupnya ketika di tengah-tengah dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya memuliakan Tuhan. Hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini mewajibkan untuk harus hidup baru di dalam Tuhan. Supaya kita menikmati Yerusalem yang baru. Menjadi Israel yang baru. Umat yang punya gaya hidup, pola hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Tidak lagi pakai gaya pola hidup yang lama, yang hidup dalam dosa dan kenajisan. Tapi dalam pola dan gaya hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Sebagai gereja Tuhan, sebagai Israel yang baru, sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Melalui cara hidup itu, mari dalam persekutuan ini, dalam keluarga kita masing-masing, dalam hidup tugas pekerjaan kita, siapa yang tidak ingin punya tempat di Yerusalem yang baru, sorga yang mulia itu? Semua orang punya keinginan ke sana. Karena itu, benahi diri kita, tingkah laku kita, ucapan kita, pola pikir kita yang salah. Kita baharui untuk menjadi baru di dalam Kristus. Beritakan Injil Kristus lewat pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Beritakan Injil Kristus lewat apapun yang kita tekuni dalam hidup kita, profesi yang kita tekuni dalam hidup kita setiap hari. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena semua itu persembahan bagi Tuhan. Pekerjaan kita, profesi kita, tugas dan tanggung jawab kita adalah persembahan untuk Tuhan. Nah, sebagai Israel yang baru dalam hidup yang sekarang ini, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, mari kita tetap setia. Sama seperti rasul-rasul Kristus, setia, bahkan mati martir demi Kristus, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun pergumulan kita, jalani hidup dengan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sedetik pun. Ia selalu ada dan setia menyertai dan memberkati umatnya. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian hari ini, esok, untuk selama-lamanya.
Amin.